Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 6 materi yang pertama. Nah, di sini adalah perintah join. Dapat dua kumpulan perintah atau sintak yang digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database. Join milik Oracle dan join standar yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99. Dalam kasus ini, Anda dapat mempelajari cara menggunakan kedua kumpulan perintah join. Jika join milik Oracle akan dibahas nanti dalam kursus ini. Nah, untuk ANSI singkatan dari American National Standard Institute. Didirikan pada tahun 1918, ANSI adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian AS secara sukarela. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global science US dan standar hidup AS dengan mempromosikan dan menstabilisasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian sesuaian dan menjaga integritas mereka. Nah, untuk SQL, bahasa query terstruktur atau SQL adalah bahasa standar instruksi industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional atau RDMB MS. Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM pada pertengahan tahun 1970-an. Mulai digunakan secara luas pada tahun 1980-an dan menjadi standar industri pada 1986 ketika diadopsi oleh ANSI. Nah, sejauh ini telah ada 3 standarisasi ANSI SQL, masing-masing dibuat berdasarkan standar sebelumnya. Mereka diberi nama sesuai dengan tahun pertama kali mereka diusulkan dan secara luas dikenal dengan nama pendek mereka ANSI 86, ANSI 92, dan ANSI 99. Nah, untuk natural join, closure join SQL menggabungkan bidang dari dua tabel atau lebih dalam database relasional. Nah, natural join didasarkan pada semua kolom dalam dua tabel yang memiliki nama yang sama dan memiliki baris dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Nah, tabel karyawan memiliki kolom job ID. Ini merupakan referensi dari kolom dengan nama yang sama pada tabel pekerjaan. Nah, sini itu karyawan dan pekerjaan memiliki referensi dari kolom nama yang sama. Nah, seperti yang ditunjukkan pada kolom sampel, saat menggunakan natural join dimungkinkan untuk bergabung dengan tabel tanpa harus secara explicit menentukan kolom dalam tabel tersebut. Namun, nama dan tipe data dari kedua kolom harus sama. Nah, join ini akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan job terkait mereka dari tabel pekerjaan berdasarkan pada kolom umum job ID. Nah, sini kita coba, yaitu select freshman last name job ID job title from employees natural join
job have dapat the department ID lebih dari 80. Nah, ini dia mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan job title terkait mereka dari tabel pekerjaan berdasarkan pada kolom umum job ID. Nah, ini adalah datanya. Nah, selanjutnya yaitu, nah inilah contoh yang ini tadi. Nah, ini dia. Nah, ada William Gates on account Republic on at account. Berikut ini adalah contohnya, yaitu tabel departemen dan lokasi kedua memiliki kolom location ID yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel. Perhatikan bahwa kolom natural join tidak harus muncul di klausula select. Nah, untuk cross join ANSI atau ISO SQL 1999 SQL cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi memungkinkan dari dua tabel. Ini dapat menghasilkan jumlah baris yang banyak. Jika Anda menggunakan cross join pada tabel dengan 20 baris dengan tabel berisi 100 baris, Rosa akan menghasilkan 2000 baris. Nah, tabel karyawan berisi 20 baris dan tabel departemen memiliki 8 baris. Menjalankan cross join akan menghasilkan 160 baris. Nah, kita coba. Nah, itu select last name department name from employee cross join department. Nah, di sini akan menunjukkan yaitu menghasilkan 160 baris dari gabungan karyawan dan departemen. Nah, itu terminologinya, istilah-istilah penting yaitu cross join dan natural join. Nah, untuk rangkumannya, itu membuat dan menjalankan natural join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL, membuat cross join menggunakan sintak join ANSI 99 SQL, menjelaskan pentingnya memiliki standar untuk SQL sebagaimana dijabarkan oleh ANSI, menguraikan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber data. Nah, sekian penjelasan tentang bab 6 materi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 6, pelajaran yang kedua. Bab 6 materi yang kedua. Nah, ini tentang klausula using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama tetapi tipe datang berbeda, gabungan tersebut menyebabkan kesalahan. Untuk menghindari situasi ini, klausula join dapat memodifikasi dengan klausula using. Klausula using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Nah, query yang ditampilkan adalah contoh dari klausula using.
Kolom yang direferensikan dalam clause using tidak boleh memiliki kualifikasi atau nama tabel atau alias dimanapun dalam pernyataan SQL. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, kita coba, yaitu select first name, last name, department ID, department name, from employee, join department using your department ID. Oh, sini ada kesalahan. Oh, sini dia department joins. Oh, join di sini. Oh, sini dia memiliki S. Oke. Oh, sini juga salah. Oke. ID. Nah, ini dia menampilkan yaitu kolom yang mereferensi dari clause using yang memiliki kualifikasi nama atau alias. Ada first name, last name, dan department name. Nah, untuk clause using memungkinkan kita menggunakan where untuk membatasi baris dari satu tabel atau lebih. Nah, kita akan cobanya. Itu using where last name, itu namanya Higgins. Nah, sudah menampilkan yaitu first name itu Sally dan last name itu Higgins. Department name 110. Nah, ini dia menggunakan where untuk membatasi baris dari satu tabel. Nah, untuk alias, bekerja dengan nama kolom dan tabel yang panjang bisa merepotkan. Untuknya, ada cara untuk mempersingkat sintak menggunakan alias. Untuk membedakan kolom yang memiliki nama identik tetapi berada di tabel yang berbeda, menggunakan alias tabel. Alias tabel mirip dengan alias kolom. Itu mengubah nama objek dalam pernyataan. Alias tabel dibuat dengan memasukkan nama baru untuk tabel tepat setelah nama tabel di clause from. Nah, ini untuk sintaknya. Ketika nama kolom tidak dikendalikan antara dua tabel, digandakan antara dua tabel, Anda tidak perlu menambahkan nama tabel atau alias ke dalam tabel. Nah, jika alias tabel digunakan dalam clause from, maka alias tabel itu harus disertakan dengan nama tabel di seluruh pernyataan select. Menggunakan nama tabel dalam clause select yang telah diberi alias dalam clause from akan menghasilkan kesalahan.
Nah, untuk klausa on, bagaimana jika kolom yang akan dihubungkan memiliki nama yang berbeda atau jika join menggunakan operator perbanding dan keserataan seperti besar dari, kecil dari, atau bedouin. Jika tidak dapat menggunakan using, sehingga alih-alih kita menggunakan klausa on. Ini memungkinkan lebih banyak variasi ketentuan gabungan yang ditentukan. Klausa on juga memungkinkan kita untuk menggunakan where untuk membatasi bagian dari satu atau dua tabel. Nah, dalam kasus ini, klausa on digunakan untuk menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pekerjaan. Nah, di sini kita coba, yaitu select plus name job title from employee e join job G on the job ID G job ID. Nah, di sini dia menggabungkan antara dua kolom last name dan job title. Nah, selanjutnya saat menggunakan klausa on pada kolom dengan nama yang sama di kedua tabel, Anda perlu menambahkan kualifikasi atau baik nama tabel atau alias. Jika tidak, kesalahan akan dikembalikan. Contoh di atas menggunakan alias tabel dengan kualifikasi eJobID sama dengan JJobID, jika tetapi bisa juga ditulis menggunakan nama tabel employee job ID dan job ID. Nah, berikut ini adalah query yang sama dengan query where untuk membatasi baris yang dipilih. Nah, di sini kita coba. Title on job tambah where less name ini. Nah, di sini dia membatasi query yang dipanggil. Nah, kadang-kadang Anda perlu untuk mengambil data dari tabel yang tidak memiliki kolom yang sesuai di tabel lain. Misalnya kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grades tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan klausa on memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tabel. Nah, ini adalah sintaknya untuk menggabungkan dua tabel. Nah, kita coba. Itu select last name salary grade level lowest so
case. So from employees join job candidates on salary, but when hours so and he guess. Salary yang salah itu bukan salary. When what level? Berarti. Nah, ini dia tampil itu menggunakan klausa on untuk menggabungkan antara last name, Safari, Greg, Losel, dan Igasol. Nah, selanjutnya itu menggabungkan tiga tabel. By using dan on dapat digunakan untuk menggabungkan tiga atau lebih tabel. Misalnya kita perlu laporan karyawan departemennya dan kota tempat departemen itu berada. Kita perlu menggabungkan tiga tabel karyawan departemen dan lokasi. Nah, ini adalah sintaknya. Kita coba yaitu select last name department name as the department city from employees join department using department ID. Lain location using location ID. Oh, pada yang salah. Department join. Join department. Nah, di sini dia menggabungkan tiga kolom yaitu last name, department, dan city. Nah, sini dia.
menggabungkan tiga tabel. Dan terminologinya, istilah-istilah penting yaitu clausa on dan clausa using. Nah, untuk rangkumannya, di sini yaitu buat dan menjalankan join dengan clausa using, and ANSI 99 membuat dan menjalankan join dengan clausa on, ANSI 99 membuat dan menjalankan query ANSI 99 yang menggabungkan tiga tabel. Nah, sekian penjelasan tentang bab 6 materi yang kedua. Selanjutnya yaitu bab 6 materi yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 6 materi yang ketiga. Langsung saja yaitu tentang inter dan outer. Nah, inter dan outer dalam ANSI 99 SQL, join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengendalikan baris yang cocok disebut inner join. Ketika join mengendalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok, itu disebut outer join. Sintak outer join menggunakan istilah left, full, dan right. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam clausa from dari pernyataan select. Nah, right, left, right, dan right outer join dalam contoh yang ditunjukkan dari left outer join, perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left outer join disertakan sebagai left table. Nah, ini contohnya itu left outer join. Nah, query ini akan mengendalikan semua nama belakang karyawan baik yang ditetapkan ke departemen maupun yang tidak. Nah, right outer join ini akan mengendalikan semua ID departemen dan nama departemen baik yang memiliki karyawan yang ditugaskan ke departemen tersebut dan yang tidak. Nah, ini adalah contohnya. Nah, full outer join ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join, mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok dari kedua tabel. Penggunaan full outer join menyelesaikan masalah ini. Kumpulan hasil full outer join mencakup semua baris dari left outer join dan semua baris dari right outer join digabungkan menjadi satu tanpa duplikat. Nah, contoh yang akan ditampilkan dalam full outer join. Nah, di sini kita coba, yaitu select the last name, the department ID, the department name from employees, E for outer join department G on A department ID, D department ID. Ini salah. Employees. Oh, ini salah. Employees.
department dapat. Nah, ini dia menampilkan semua yang tercantum pada last name, department ID, dan department name. Nah, selanjutnya yaitu skenario join. Buat join untuk menampilkan daftar karyawan, job ID mereka saat ini dan pekerjaan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tabel job history berisi detail pekerjaan sebelumnya dari karyawan. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, untuk terminologinya itu fungsi outer join, inner join, left outer join, outer join, dan right outer join. Nah, rangkumannya itu membandingkan dan membedakan inner dan outer join, membuat dan menjalankan query untuk menggunakan left outer join, membuat dan menjalankan permintaan untuk menggunakan right outer join, membuat dan menjalankan query untuk menggunakan full outer join. Nah, sekian penjelasan tentang bab 6 materi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke bab 6 materi yang keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi bab 6 materi yang keempat. Langsung saja yaitu self join. Untuk menggabungkan tabel itu sendiri, tabel tersebut diberikan dua nama atau alias. Hal ini akan membuat database berpikir bahwa terdapat dua tabel. Nah, ini ada contohnya. Itu tabel karyawan, pekerjaan, dan manajer. Nah, pilih nama alias yang terkait dengan asosiasi data dengan tabel tersebut. Nah, seperti contoh yang tadi. Nah, ini sintak untuk self join, yaitu untuk menampilkan yaitu last name, manager ID, dan as manager name. Nah, untuk query hierarchies berkaitan erat dengan soft join yang merupakan query hierarchies. Pada halaman sebelumnya Anda melihat bagaimana Anda dapat menggunakan soft join untuk saling melihat manajer langsung karyawan. Dengan query hierarchies, kita juga dapat melihat siapa atasan manajer tersebut dan sebagaimananya dan sebagainya. Dengan tipe query ini, kita dapat membuat struktur organisasi untuk menunjukkan struktur perusahaan atau departemen. Nah, bayangkan sebuah silsilah keluarga dengan anggota keluarga tertua berada di bagian bawah, atau batang silsilah keluarga dan anggota termuda berada di bagian cabang dari silsilah keluarga. Cabang memiliki cabang lain dan seterusnya. Nah, menggunakan query hierarkis, Anda dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarkis alami antara baris pada tabel. Database relasional tidak menyimpan catatan dalam cara hierarkis. Namun ketika terdapat hubungan hierarkis antara baris pada tabel tunggal, proses yang disebut tree working memungkinkan dibuatnya hierarkis. Query hierarkis adalah metode untuk melaporkan cabang pohon dalam susunan tertentu. Nah, jelaskan data simpel dari data karyawan di bawah dan juga bagaimana Anda dapat menghubungkan secara manual siapa saja yang bekerja dimulai dengan Stephen King dan berlanjut dari situ. Nah, sini terdapat datanya.
Nah, struktur organisasi yang dapat kita gambarkan dari data pada tabel karyawan adalah King, Kokars, Dihan, Korgos. Nah, di bawah Korgos ada Raj, dan di bawah Dihan ada Hadol dan Ernst. Nah, kata kunci query hierarkis. Query hierarkis memiliki kata kunci baru milik mereka sendiri, yaitu start with, connect by prior, dan level. Start with menunjukkan baris mana yang menggunakan root untuk pohon yang menyusunnya. Connect by prior menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris, dan level menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan merintang. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, kita akan coba sintaknya, itu select employee ID first name job ID manager ID from employees start employee ID sama dengan 100, connect by prior employee ID manager ID. Nah, ini dia menampilkan dari kata kunci query hierarkis, itu ada employee ID, last name, job ID, dan manager. Nah, ini adalah contoh lain dari query hierarkis. Nah, untuk level, contoh query level adalah kolom yang digunakan dengan query hierarkis dan menghitung jumlah langkah yang diambil dari akar pohon. Nah, ini dia sintaknya. Kita coba select level last name report to prior last name as well top down from employees start
mohon connect by order by prior and employees employee employee ID dengan manager from employees start with yes ya betul. Apa yang salah ini? Connect by. Oh, connect. Oh, connect. Atau salah di font. Nah, dari sini yang menampilkan yaitu level yang digunakan untuk query care menghitung jumlah langkah yang diambil dari akar pohon. Nah, ini dia mengambil dari query hierarchies. Nah, jika Anda ingin membuat laporan yang menampilkan level manajemen perusahaan, dimulai dengan level teratas dan masukkan tiap level berikutnya, maka ini akan mudah dilakukan menggunakan pseudocolumn level dan fungsi lpad untuk memasukkan karyawan berdasarkan levelnya. Nah, seperti yang Anda lihat pada hasil di sebelah kanan, setiap baris mencolok dengan 2 baris bawah per level. Nah, ini dia. Nah, seperti yang kita lihat, contoh ini menunjukkan cara membuat query hierarchies dari bawah ke atas dengan memindahkan kata kunci prior ke setelah tanda sama dengan dan menggunakan grade pada kosa start with. Dan merangkumkan query hierarchies, memangkas cabang dari pohon dapat dilakukan menggunakan closure atau closure connects by prior. Jika closure digunakan, maka baris yang diberikan nama pada pernyataan yang dikecualikan jika closure connect by prior digunakan setelah cabang kemudian dikecualikan. Nah, misalnya jika Anda ingin mengecualikan satu baris, dari hasil Anda dapat menggunakan closure untuk mengecualikan baris tersebut. Namun pada hasil tersebut, halnya akan tampak seperti gates bawahan langsung dari kontar yang kenyataannya tidak demikian. Ini contohnya. Nah, jika sebaliknya Anda ingin mengecualikan satu baris dari semua baris di bawahnya, Anda harus membuat bagian pengecualian dari pernyataan connect by. Dalam contoh ini yang mengecualikan hex Higgins, kita juga mengecualikan git pada hasil. Nah, ini dia mengecualikan yang ini. Nah, terminologinya yaitu connect by prior,
query hierarchies, level, soft join, star wedge, struktur pohon, tree working, dan cabang. Nah, rangkumannya itu membuat dan menjelaskan pernyataan select untuk menggabungkan tabel dari dirinya sendiri menggunakan soft join, menafsirkan konsep query hierarchies, membuat laporan silsilah terstruktur, memformat data hierarchies, mengecualikan cabang dari struktur silsilah. Nah, sekian penjelasan tentang bab 6. Selanjutnya akan masuk ke bab 7.